Yes. Dikasih tahu nih hari ini gerakan baru apa lagi dong? Ya, jadi hari ini aku resmi menjadi desainer jewelry untuk fashion jewelry. Jadi hari ini kita melaunching seri jewelry yang berkolaborasi dengan maestro kita Nyoman Nuarta. Jadi di belakang sini ini adalah patung yang dibuat oleh Nyoman Nuarta, dan di sini hebatnya bahwa Nyoman Nuarta mau berkolaborasi dengan kita fashion jewelry untuk membuat perhiasan emas dan berlian. Tetapi di sini perhiasan emas dan berliannya sangat limited sekali. Satu piece atau satu perhiasan kita buat hanya 10. Jadi buat yang mendapatkan koleksi ini benar-benar koleksi yang amat sangat limited gitu. Jadi kita pameran di sini dari hari Rabu kemarin, dan sekarang hari Minggu ini hari terakhir kita pameran di sini. Tapi kenapa sih Kak tiba-tiba oke aku mau kolaborasi? Oke, jadi aku memang sudah sering berkolaborasi dengan perusahaan emas dan berlian ya. Tapi tahun ini saya kembali ke fashion jewelry, dan kita sepakat untuk berkolaborasi dengan Nyoman Nuarta. Ya, pertama karena memang beliau adalah seorang maestro, pematung yang karyanya sudah tidak diragukan lagi, dan beliau juga mau berkolaborasi dengan kita, dan khususnya para pecinta emas dan berlian pastinya sangat antusias gitu menggunakan desain dari Nyoman Nuarta. Kayak gue perihal Nyoman Nuarta, kayak gue juga hampir sampai membeli gelang beliau. Oh, jadi saya dari awal Pak Nyoman desain gelang itu memang saya udah langsung tag. Jadi kenapa saya mau beli, karena balik lagi bahwa perhiasan ini sangat limited. Jadi gelang yang saya punya itu hanya diproduksi sebanyak 10 item. Jadi limited banget gitu. Jadi siapa cepat dia dapat gitu. Makanya di sini konsep dari perhiasannya bentuknya seperti di etalase, tidak kita jual secara berlebihan. Jadi memang ini benar-benar koleksi yang benar-benar yang sangat eksklusif. Kenapa sih dirimu mau ikut juga, maksudnya kan di sana juga ada kamu. Ya, jadi kan sebagai seorang desainer itu kita nggak hanya mentok bikin baju ya, tapi berkarya itu kan bisa banyak hal. Saya bisa bikin kompor, saya bisa bikin perhiasan, saya sebentar lagi saya mau launching kasur, terus udah gitu nanti di bulan Desember akan ada koleksi perhiasan juga yang saya benar-benar saya desain. Jadi buat saya desainer itu bukan hanya image itu, bukan tukang jahit ya, kita itu artisan, kita tuh seniman, dan apapun yang bisa kita buat bisa menjadi sebuah karya, ya itulah desainer gitu. Dan sekarang kan memang eranya kolaborasi ya, kita semakin banyak kita berkolaborasi, semakin banyak kita menggrab pasar, kita punya market jadi lebih luas gitu. Dan kan jadi makin orang makin tertarik dengan berinvestasi dengan emas. Yes. Jadi kalau menurut aku memang berinvestasi dengan emas itu nggak pernah rugi ya, apalagi buat kalian yang mungkin yang suka menabung dengan emas gitu kan, dan apalagi kalau pakai emas dan berlian kan bisa kita pakai ya, bisa kita show gitu, maksudnya kita bisa jadi kalung, bisa jadi anting, bisa jadi cincin, bisa jadi gelang gitu, dan jewelry atau perhiasan sendiri kan itu benar-benar jadi kayak hampir kita jumpain masyarakat ibu kota, kayaknya pasti ada aja sih perhiasan di tangannya, mau cewek mau cowok, apakah gelang, apakah cincin, apakah kalung, pasti udah jadi kayak item wajib untuk OTD sih. Tapi kayak Gun sendiri itu koleksi juga nggak sih untuk jauh? Saya koleksi kalau pas lagi ada uang lebih, tapi kan yang namanya kita pekerja seni kan ya sebenarnya nggak setiap hari menggunakan perhiasan gitu kan, karena kan ya syutingnya kan mungkin programnya juga biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau saya punya uang lebih, nggak ada salahnya memberikan reward kepada diri sendiri. Buat investasi untuk dirimu juga. Buat investasi, alhamdulillah pernah juga saya
punya sesuatu pas lagi mepet dijual juga ya kan, daripada harus minjem duit orang, daripada harus nipu orang, ngebohongin orang pengen dapat uang. Jadi makanya apa yang bisa kita jual ya kita jual aja. Tapi mungkin ada koleksi berlian dari berbagai negara. Oh enggak, saya kebetulan nggak terlalu mengerti ya dari berbagai negara, enggak, saya juga nggak terlalu paham. Tapi semenjak saya di fashion jewelry memang harus belajar bagaimana cara memotong berlian, bagaimana caranya memilih berlian gitu kan. Dan ya kan berlian kan ilmunya juga nggak bisa dipelajari dalam waktu singkat ya gitu, karena bermacam-macam bentuknya gitu. Ada rencana mau ngambil patung ya dari karya nyoman Nuarta juga nggak? Kebetulan kalau patung kayaknya enggak ya, karena kebetulan rumah aku kan nuansanya bukan Indonesia, rumahku agak Eropa gitu, jadi kayaknya terlalu besar juga kalau ada di rumah yang di dalam gang itu ya, patungnya terlalu besar. Mungkin dari kapan sih mulai kayak suka koleksi berlian? Ini semenjak kerja, semenjak punya uang, ya itu kan salah satu cara aku untuk menghargai kerja keras aku ya. Berlian pertama yang dirimu punya. Dulu belinya di Blok M Plaza. Dulu belinya di Blok M Plaza di toko emas biasa-biasa gitu. Ya namanya kalau kita orang kerja ya, pengen punya sesuatu itu kan harus diuber. Ya kan, gimana caranya bisa sampai dapat gitu. Pasti setiap orang juga kan ada jenjangnya ya, mungkin yang tadinya pakai berlian cuma satu titik jadi punya berlian yang makin besar ya, itu kan sebenarnya sesuatu yang sangat manusiawi. Perasaan pertama membeli berlian pertama. Oh happy banget lah, happy banget. Jadi ya aku sih sebenarnya kalau perhiasan kayak misalnya ada pegawai yang ulang tahun atau saudara yang ulang tahun, ya lebih baik dikasih perhiasan daripada kayak misalnya dibeli tas-tas mahal ngapain gitu. Kalau pakai perhiasan kan jadi mereka bisa jual lagi. Maksudnya tapi pernah ketipuan nggak sih kalau misalkan kayak pakai perhiasan atau beli perhiasan gitu? Jadi kan yang pertama adalah kita nggak boleh nipu diri sendiri ya. Banyak orang kan mungkin nggak pakai berlian tapi bilangnya berlian, bisa sampai gede-gede banget gitu kan, dari mana duitnya. Kita juga perasaan kita bangun pagi pulang pagi aja nggak kebeli-beli gitu, kok dia bisa beli gitu ya. Ya kan berlian itu kan banyak macamnya gitu ya, banyak macam, banyak jenisnya. Mungkin apakah itu batu atau apa gitu. Tapi kalau aku sih kalau beli sesuatu itu dipastikan harus yang bersertifikat, harus jelas belinya di mana gitu. Udah lupa mas, barang pertama kali udah lupa. Masih ada nggak? Udah lupa saya. Jadi kalau misalnya sekarang kalau pakai berlian ya yang ditaruh paling luar aja, yang paling sering kelihatan biasanya itu yang aku pakai. Ada niatan menambah koleksinya? Ada niatan tapi harus kerja ya, karena ini kan udah masuk Oktober, mau masuk segala macam, pengeluaran biasanya jauh lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Jadi ya kalau aku sih orangnya kalau ada bisa beli. Kalau misalnya nggak ada ya banyak-banyak salawatin aja gitu kan, kayak lagi lihat ini kan kita salawatin. Yang penting kemarin udah dapat satu, ya udah nanti nabung lagi. Oke?